mengenai pembelaan Paulus yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 sampai 23. Pembelaan Paulus, ya. Kita mungkin akan membacanya per bagian, jadi tidak langsung semuanya, tapi per bagian ya, karena kita akan memahaminya juga perlahan-lahan berdasarkan penyelidikan saya selama merenungkan firman Tuhan ini. Namun mungkin bisa dibuka dulu Alkitabnya, lebih baik Alkitab fisik juga supaya kita bisa bolak-balik gitu ya Alkitab kita. Nah, sebelum kita membacanya, saya ingin mereview kembali apa yang kita pahami dari minggu lalu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembelaan Paulus ketika ditangkap di Troas, diadili, dan kemudian nantinya dibawa. Tapi untuk dibawa ke Kaisarea ini saya nggak akan menjelaskan secara lengkap karena ada lanjutannya di pasal selanjutnya. Jadi saya akan membatasi sampai pada saat mau dibawa gitu ya. Jadi ada ditangkap, diadili di depan MA atau Mahkamah Agung atau Sanhedrin yang nanti kita akan pahami bersama, kemudian dibawa ke Kaisarea. Paulus ditangkap di Yerusalem bukan di Troas kan? Iya. Sepertinya itu ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Jarwo. Ya. Oke. Ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan memahami dulu tuduhannya ya. Tuduhannya, kalau kemarin kita belajar bersama dengan Kak Alex, ya itu mengenai melepaskan hukum Musa ya. Di situ karena ada beberapa perubahan atau pernyataan yang dikira sebagai sesuatu yang sangat radikal gitu yang dilakukan oleh Paulus itu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Kemudian Paulus membawa orang non-Yahudi ke Bait Allah. Nah, bagi orang Yahudi ini adalah suatu hal yang sangat ekstrim ya untuk dilakukan oleh Paulus ini. Ya, di situ dikatakan ada namanya Trofimus dari Efesus. Ya, kenapa itu bisa menjadi masalah yang sangat besar? Karena beda sekali Bait Allah kalau dibandingkan dengan gereja atau pada masa sekarang ya. Karena Bait Allah itu adalah pusat hidup orang Yahudi. Jadi nggak cuma soal agama aja, nggak soal ibadah saja, tetapi juga politik, di situ ada kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi di situ menurut orang Yahudi tuduhannya adalah tidak semua orang Kristen itu boleh ke Bait Allah. Hanya yang agama Kristen melalui agama Yahudi lah yang boleh. Nah, maksudnya apa? Kita akan belajar bersama. Namun sebelum itu kita mundur sedikit ya. Ya dari Trofimus ini. Trofimus dari Efesus. Siapakah dia? Dia adalah orang Kristen dari Efesus ya. Jadi dia sebenarnya adalah utusan jemaat-jemaat Asia untuk bawa persembahan yang telah dikumpulkan. Kalau bisa kita baca dari Kisah Rasul 20 ayat 1 sampai 5, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Nah, kemudian pada saat itu orang-orang Yahudi asal Asia itu mengenal si Trofimus ini di antara teman-teman Paulus yang dibawanya pada saat itu. Nah, pada saat orang-orang Yahudi asal Asia itu menjumpai Paulus di Bait Suci bersama 4 orang lainnya, mereka orang-orang Yahudi asal Asia ini salah mengambil kesimpulan. Dia menuduh Paulus itu telah antar Trofimus ke Bait Suci. Ya, padahal sebenarnya nggak dibawa ke Bait Suci juga pada akhirnya. Tapi salah sangka itu membuat Paulus diseret dari Bait Suci dan membuat kegemparan seluruh kota. Ya, karena Bait Allah itu suatu hal yang sangat kudus, sangat disucikan, sangat dipisahkan gitu ya daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Karena orang Yahudi itu merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang benar-benar dikhususkan Allah, maka ketika ada orang lain ya, apalagi kalau kita baca dari kitab Bilangan gitu, Tuhan kan sangat tegas soal sinkretisme ya, soal orang Yahudi sama orang yang
orang bangsa Israel yang Tuhan pilih sama orang yang non Israel gitu. Oke. Ketegangan yang terjadi. Sekarang kita akan melihat ketegangan yang terjadi. Nah, di sini orang Yahudi kurang senang dengan pendirian Paulus yang mengizinkan orang non-Yahudi langsung masuk Kristen tanpa lebih dulu masuk atau lewat agama Yahudi. Ya. Jadi ada orang Kristen Yahudi versus orang Kristen non-Yahudi. Ya. Di sini orang Kristen yang Yahudi itu hafal titik komanya hukum Taurat dan dilakukannya sebagai kewajiban. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira hukum Taurat itu seharusnya dilakukan sebagai apa? Kira-kira. Ada yang mau menjawab mungkin? Hukum Taurat, Alkitab kita lah, firman Tuhan kita. Dilakukan sebagai apa, Bapak Ibu? Kenapa kita mau menaruh? Syukur gitu ya. Sebagai apa? Sebagai kesukaan, sebagai syukur. Oke, boleh. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin mau menjawab? Ya, kalau misalnya kita lihat dari Alkitab kita Perjanjian Baru ya, kalau kita teliti lagi, sebenarnya hukum Taurat itu perlu, ya, kalau dari sudut pandang saya perlu dilakukan sebagai suatu kesukaan benar, sebagai sesuatu yang perlu kita syukuri, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai cinta kita kepada Tuhan. Nah, ini orang Kristen Yahudi yang tidak paham sebenarnya. Oh, ternyata hukum Taurat itu kan harusnya dilakukan sebagai kewajiban. Nah, itu yang perlu dipahami sebenarnya oleh orang Kristen Yahudi pada saat itu. Nah, sedangkan orang Kristen non-Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak bersunatnya, tidak menyunatkan anak-anaknya, dalam artian bukan secara harfiah juga, tapi juga dilihatnya sebagai orang-orang yang kotor gitu ya, orang yang tidak bersih dari segala dosa, macam dosa gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari beban hukum agama Yahudi. Ya mungkin orang Kristen Yahudi juga, wah ini orang Kristen apaan ini gitu, baru-baru, udah orang Kristen yang baru, tapi nggak ngikutin hukum agama Yahudi yang harus mengorbankan, harus apa itu kan banyak sekali ya aturan-aturannya kalau kita baca di Perjanjian Lama gitu. Dan orang-orang Kristen non-Yahudi adalah orang-orang yang bersifat heterogen atau campur. Ya, nggak semua orang benar-benar orang Yahudi, keturunan Israel dan sebagainya. Jadi kebanyakan adalah orang-orang yang heterogen dan campur. Itulah ketegangan yang terjadi. Nah, padahal di sini sebenarnya Paulus ingin Kristen yang dapat membawa kebaharuan, berdaya guna, berhasil guna bagi dunia. Jadi nggak cuma taat hukum Taurat, tapi nggak membawa kebaharuan, tidak berdaya guna, tidak berhasil guna, tidak mau menyesuaikan generasi ya. Padahal itu kan agama Yahudi kan udah lama banget, tapi nggak mau membawa kebaharuan, ya, nggak mau mengikuti konteks, ya. Itu yang Paulus sayangkan. Maka kata yang bagus ini saya menemukan kata merevitalisasi. Jadi sebenarnya Paulus ini ingin merevitalisasi Kristen pada saat itu ya. Nah, menurut Paulus, Kristen itu ini berdasarkan buku di sini aku temukan dari Wismo Adi Wahono. Enggak ada di sini ternyata. Kebalik ya tadi. Oke. Sebentar, maaf Bapak Ibu. Kristen itu adalah sifatnya itu transnasional, transrasial, transnegara, transadat, dan sifatnya itu universal. Ya, Kristen itu bukan tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, tidak eksklusif gitu, tidak fragmentaris perbagian-perbagian ya. Jadi ini ada Kristen Saduki, Kristen yang orang
Eseni, Kristen orang Farisi, ahli Taurat gitu ya. Sebenarnya Paulus ingin memecahkan pembagian tersebut. Nah, terus Kristen itu bukan agama kesukuan ya. Cuma bangsa Israel aja, cuma suku-suku 12 suku ini aja, tapi Kristen itu boleh dan bisa dianuti atau dipercaya gitu ya, dipegang oleh siapa saja secara universal. Dia nggak keadatan, dia tidak kedaerahan, dan tidak melakukan kekerasan. Ya, tetapi apa yang terjadi nanti kalau kita baca di ayat kita nanti, ada kekerasan gitu ya. Orang Yahudi yang protes ya terhadap Paulus, ingin membunuh Paulus. Itu kan sebagai bagian dari kekerasan. Nah, jadi di situ terjadi Kristen Yahudi, Kristen non Yahudi. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sesama Kristen itu tidak menjamin bahwa hidup akan rukun-rukun saja. Ya, kita sebagai orang Kristen aja dari lingkup kecil kita saja ya, sebagai keluarga itu tidak menjamin bahwa hidup akan rukun-rukun saja. Gitu. Ya, jadi perlu kembali untuk melihat prinsip dalam menjalani segala sesuatu. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Ya. Kemudian ingin ditekankan oleh Paulus juga bahwa kita ini satu tubuh. Ya. Kalau misalnya kita baca di kitab-kitab yang surat-surat yang dituliskan oleh Paulus memang merindukan orang Kristen yang satu tubuh. Oh, nggak apa-apa beda cara melihat Alkitabnya. Oh, nggak apa-apa kita beda etnis, beda suku, tapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelaan Paulus. Ya, saya harap tuduhan yang diberikan kepada Paulus menjadi jelas bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kemudian nanti kita akan lanjut ke perikop-perikop berikutnya. Saya akan membacakannya kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu.
tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa Ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat yang mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Ya. Bapak, Ibu, kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bagian di sini. Pembelaan Paulus di sini diawali dengan kata aku adalah orang Yahudi. Ya, dia lahir di Tarsus, tanah Kilikia, itu di sana salah ketik ya, Kilikia. Ya, karena ada banyak obrolan gitu ya atau gosip lah. Paulus ini katanya besarnya di tempat yang lain. Ada yang saya kurang tahu karena tidak disebutkan juga di dalam buku yang saya temukan. Mungkin Bapak Ibu boleh cari juga. Jadi Paulus ini mendapatkan kabar bahwa dia bukan orang Yahudi asli gitu. Jadi dia lahirnya bukan di Tarsus tapi di tempat yang lain. Nah, maka dari itu Paulus juga menekankan, tetapi aku ini dibesarkan di kota Yerusalem. Aku ini muridnya Gamaliel. Ya, bagus sekali yang dikatakan sama Paulus ini. Dia menggunakan data dan bahasa yang dapat menarik bagi perasaan keagamaan dan nasionalisme mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, karena Gamaliel adalah guru yang ternama di Yerusalem bagi orang Saduki, orang Farisi, dan Eseni. Ya, orang Saduki nanti kita akan menemukan, orang Farisi juga, orang Eseni. Karena nanti nggak akan saya jelaskan, jadi SNI ini adalah orang-orang yang tinggalnya di padang gurun gitu ya. Mungkin mereka memilih untuk kontemplasi kalau dalam bahasa sekarang ya, menyendiri gitu, asketiks ya. Orang yang spiritualitasnya itu menyendiri. Dan beberapa kitab kita juga ditemukan sama tulisan-tulisan orang SNI ini. Bukan kitab sih, temuan-temuan gitu ya, arkeolog ya. Ya, bentuknya kitab-kitab gulungan-gulungan gitu di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang menyendiri, orang yang belajar dalam kesendirian. Gitu ya. Itu adalah orang-orang SNI. Nah, terus Paulus ini juga menggunakan kata-kata dalam hukum nenek moyang kita. Ya. Di sini tadi juga ada kata
moyang Allah, nenek moyang kita gitu ya. Dia menggunakan kata-kata itu supaya bisa apa ya? Kalau dalam bahasa sekarang adalah Paulus menggunakan kata-kata yang kontekstual ya, yang menarik, yang relate gitu ya, terhubung dengan orang-orang yang mendengarnya. Dan dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Bapak Ibu, Kakak-kakak, bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi ketika Paulus ngomong bahasa Yahudi, bahasa yang digunakan oleh bangsa Yahudi, mereka menjadi lebih sedikit tenang ya. Tadi kita baca di ayat 2, makin tenanglah mereka. Gitu. Jadi Paulus menggunakan bahasa, melakukan kontekstualisasi dan lain sebagainya. Nah, kadang ada beberapa penginjilan ya, mungkin sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat gitu. Karena kadang apa yang kita katakan itu kurang relate, kurang terhubung dengan pendengarnya. Termasuk saya juga seringkali punya problem itu karena mungkin saya nggak tahu konteksnya seperti apa, jadi nggak tahu apa yang bisa menghubungkan ucapan saya, pembahasan saya, penggunaan kata saya dalam berkhotbah pada pendengar. Nah, maka perlu sekali untuk hikmat dari Tuhan, kita harus meminta Roh Kudus untuk turun atas kita, supaya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan kata-kata dalam mengajar, mengenalkan Injil Tuhan Yesus dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, saya senang sekali dengan ketika kita berdoa gitu ya, saya ketika memimpin doa epiklese ya, doa masuk firman Tuhan, itu saya suka sekali pakai kata-kata Tuhan kiranya Engkau menjelaskan pada mereka melalui bahasa mereka yang mereka pahami gitu ya. Karena kadang kita kurang kontekstual gitu. Nah, Paulus ini baik banget karena mungkin juga pertama kali ya orang Kristen, orang non-Yahudi gitu. Nah, jadi Paulus menggunakan kontekstualisasi yang menurut saya sangat tepat dan perlu kita pahami jika kita mau saling menginjili kepada sesama kita atau menjadi saksi Tuhan ya di tengah kita. Nah, dalam pembelaan Paulus juga menjelaskan proses pemanggilannya sebagai rasul ya. Di situ kita melihat bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Nah, dia melihat cahaya ya, siang hari itu terang gitu. Terus tiba-tiba ada cahaya ya. Terus bangkitlah dan pergilah ke Damsyik ya. Dan disuruh pergi dengan kondisi nggak bisa melihat gitu. Dan itu kan suatu hal yang di luar nalar kita. Dan itu membuat Paulus ini adalah data yang tepat sebagai pembelaan saya gitu. Nah, dia dituntun oleh rekan-rekan seperjalanannya ke Damsyik dan akhirnya bertemu dengan Ananias ya. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19a untuk detailnya karena di sini Paulus nggak jelasin secara detail ya. Terus bertemu dengan Ananias. Ananias ini adalah Ananias murid Tuhan. Ya, nanti kita akan bertemu dengan Ananias yang lain. Atau bukan Ananias yang jual tanah itu ya, bukan ya. Beda lagi. Ananias murid Tuhan. Dia kemudian menyembuhkan butanya Saulus ini, masih jadi Saulus ya. Kemudian membaptisnya. Nah, terus Paulus juga mengaku bahwa dia sebenarnya dulunya adalah penganiaya ya, pengikut jalan Tuhan. Dia ikut nonton atau turut dukung penganiayaan Stefanus bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya. Ya, pakai kata-kata di sini aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Nah, sini sebenarnya Saulus melakukan pembiaran gitu ya, terhadap kekerasan yang terjadi. Nah, dan di situ Tuhan juga berfirman kepada Ananias, Paulus, kamu akan menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kalau Bapak Ibu baca dari Kisah Rasul 9 ya. Nah, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Itu di ayat yang ke-21.
Di sini bisa dikatakan Paulus ini dianggap sesat ya, Bapak Ibu. Karena pemahaman Kristen yang mereka pahami adalah pemahaman Kristen yang eksklusif, hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak boleh campur-mencampur, karena mereka adalah pilihan Allah, orang yang nggak main-main gitu. Ya, orang Yahudi, orang Kristen itu. Nah, makanya Paulus ini dianggap kok beda dengan ajaran hukum Taurat yang kita pahami. Dan itu meresahkan ya, apalagi dia mencoreng bait suci yang mereka tinggi-tinggikan itu. Nah, maka kemudian Paulus diamankan ya. Sebenarnya nggak diamankan juga, dia tidak aman juga ya di dalam markas gitu ya. Di dalam markas itu mungkin Paulus ini diseret ke sana karena kepala pasukan itu tidak mengerti mengapa orang Yahudi marah. Karena ada kemungkinan karena Paulus pakai bahasa Ibrani dan atau karena tidak mengerti latar belakang bangsa Yahudi yang terlalu bangga, terlalu proud gitu sebagai bangsa pilihan Allah. Apa sih yang spesial gitu? Nggak ngerti. Nah, kemudian Paulus diperiksa saat itu ya. Pakai bahasa Yunaninya anetazestai. Ya. Itu adalah kata Yunani yang digunakan juga sebagai ini kalau di kalimatnya pemeriksaan logam dengan api. Jadi artinya pemeriksaan dengan siksaan ya supaya mengaku. Nah, kayak misalnya di film-film apa ya, saya pernah lihat juga di film-film gitu ya, di setrum listrik gitu supaya ngaku gitu. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, tapi ini melanggar. Kenapa? Karena ada hukum yang ngatur ya, yang melarang untuk mencambuki warga negara Roma. Sanksinya apa? Sanksinya adalah mati. Ya. Filsuf Stoa bernama Cicero itu mengatakan it is misdeed for a Roman citizen to be bound. It is a crime for him to be beaten. It is almost as bad as to murder a father to kill him. Jadi benar-benar suatu hal yang sangat kejam gitu. Seperti kita itu lagi bunuh bapak kita sendiri. Itu yang Cicero ingin katakan kepada Cicero. Ayat Alkitab ini kepada kita ya, bahwa sebenarnya ada hukum yang melarang untuk mencambuki warga negara Roma atau melakukan abusif gitu ya. Nah, sanksinya itu nggak main-main, tapi sanksinya mati. Ya, dihukum mati. Nah, sebentar ini kok. Ya. Kemudian di ayat yang ke-7, sebentar, sama ini 27 ya. 22 ayat 27. Di situ datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Ya, terus dikatakan di situ, lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Ya, kita agak berpindah sedikit ya, kita udah masuk ke markas sekarang. Kita nggak akan membaca semuanya, tapi saya akan menceritakan secara kronologisnya. Nah, jadi ketika di dalam markas ini, sebenarnya Paulus itu mendapatkan kata-kata sarkas ya sarkasme. Artinya dia ngomong gini, si kepala pasukan ini, "Aku tahu bagaimana besar biaya yang harus kukeluarkan untuk membeli kewarganegaraan Roma. Kalau orang seperti Paulus dapat menjadi warga negara Roma, rupanya kewarganegaraan Roma itu sudah menjadi murah sekarang." Ya, jadi sebenarnya ini kata-kata sarkas untuk merendahkan si Paulus ini ya, Bapak Ibu. Sebenarnya Paulus ini layak banget untuk dihajar, bahkan untuk mati, karena dia nggak mau mengaku, dia nggak mau menjelaskan gitu. Padahal sudah dijelaskan sebenarnya, tapi menurut kepala pasukan ini aku masih belum jelas gitu. Nah, akhirnya Paulus kemudian diminta untuk mendapatkan deraan, ya, boleh dicambukin dan sebagainya. Tetapi dia
Tidak, akhirnya mereka yang harus menyesat dia, ayat 29, segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi benar-benar ternyata Paulus itu mendapatkan, ini kalau menurut saya, menurut refleksi saya, Paulus ini mendapatkan pertolongan pertama sebenarnya. Bahkan itu dari kelahirannya. Seringkali kita, sebagai refleksi aja ya Pak, Bapak Ibu, seringkali kita nggak menyadari pertolongan kita itu, pertolongan Tuhan yang kita terima itu dari mana sih sebenarnya. Padahal ternyata Tuhan itu menyertai kita itu dari lahir, dari kita lahir, dari kelahiran kita. Tuhan itu Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menolong kita. Nah, itu yang saya lihat dari soal kewarganegaraan Paulus ini. Dan akhirnya kepala pasukan itu tetap ingin menyelidiki ya, dan membawanya ke MA, Mahkamah Agama ya, bukan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Nah, pembelaan Paulus di depan Mahkamah Agama, atau yang disebut juga Sanhedrin. Ya, kalau misalnya kita lihat di bagian Alkitab yang lain. Nah, kita akan bersama membacanya Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu, Kakak-kakak. Kita bersama-sama menyimak dan kemudian nanti mempertemukan dengan apa yang saya bisa sharingkan, bagikan. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata padanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar.
sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, kita perlu mengetahui dulu ini, Bapak Ibu. Saya MA ya, Mahkamah Agama atau Sanhedrin itu siapa? Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau kakak-kakak yang sudah tahu siapa itu Sanhedrin, tapi kita akan membahasnya bersama-sama ya. Dalam bahasa Yunani-nya, Sanhedrin itu dari kata Synedrion, ya, artinya itu sidang. Jadi mereka adalah orang-orang atau badan keagamaan umat Yahudi yang tertinggi, ya, tapi tidak lebih tinggi daripada imam besar. Mereka terdiri dari 70 orang anggota. Siapakah mereka? Mereka adalah para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Jadi orang-orang yang sangat penting dalam keagamaan. Nah, mereka berada di bawah imam besar tentunya dan punya kewibawaan penuh di bidang agama. Di situ kenapa sampai dibawa ke Sanhedrin? Karena di situ Paulus tuduhannya telah melanggar hukum Yahudi yang diakui oleh pemerintah Roma. Kemudian Sanhedrinlah yang harus mengadili dan menjatuhkan hukuman. Nah, di situ ada kisah ada Ananias yang lain ya, bukan Ananias murid Tuhan, tapi imam besar Ananias. Siapakah dia? Dia adalah anak Nedebaius. Ya, mohon maaf saya nggak tahu cara bacanya. Anak Nedebaius. Dia adalah politikus yang memperhatikan undang-undang, hukum dan serakah. Ananias ini adalah imam besar dari tahun 47 sampai 58. Jadi lumayan lama ya. Jadi sudah sekitar 11 tahun. 11 tahun menjadi imam besar. Ya, tidak terlalu lama, tapi kan memang menjadi imam besar juga membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke menjadi imam besar. Dan di situ Paulus mengatakan Allah akan menampar engkau ya, karena si Ananias ini nyuruh orang siapa aja yang dekatnya si Paulus ini tampar dia. Tapi di situ Paulus ya dengan keras dia ngomong Tuhan Allah akan menampar engkau. Nah, di sini lucunya adalah ayat ini itu si Paulus ini memberikan pernyataan yang sangat menohok. Di ayat 3 dikatakan, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Ya. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah tembok ya yang sebenarnya biasa aja gitu, tapi dikapur putih-putih, seakan-akan suci, seakan-akan bersih, seakan-akan lebih bersih daripada dosa orang-orang berdosa lainnya. Padahal sebenarnya apakah kita berhak untuk mengukur ya kebersihan dosa kita, hati kita ya terhadap orang lain gitu. Makanya si Paulus ini ingetin seperti itu. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat itu sendiri oleh perintahmu untuk menampar aku. Ya. Di sini tertohok ya harusnya ya. Terus dibilang, engkau mengejek imam besar Allah. Paulus yang jawabannya menarik. Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Ya. Dan ini pernyataan menohok dari Paulus. Kalau misalnya saya katakan pakai bahasa saya sendiri ya,
Apakah orang yang seperti ini yang bisa disebut sama imam besar? Ya, kadang ini juga menohok saya, Bapak Ibu. Ya, saya ini masuk teologi gitu ya. Tapi saya ngingetin ngomong berkhotbah, ngajar seperti ini. Oh, kamu itu harus berbuat baik, harus sabar gitu. Harus ini hidup suci di hadapan Tuhan, melakukan buah roh, punya roh Allah gitu ya. Yang ngingetin kita selalu. Nah, tetapi kadangkala perkataan saya sendiri juga bisa nusuk orang lain ya. Apakah orang yang seperti ini yang bisa disebut orang Kristen misalnya? Apakah seorang seperti ini yang bisa dibilang pengikut Kristus? Ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Di sini kita bisa melihat ironis. Orang yang disebut yang paling adil dan yang paling ngerti firman Tuhan, sikapnya justru tidak menggambarkannya. Nah, itulah yang terjadi di Ananias dan Paulus berusaha untuk mengingatkannya dengan bahasa-bahasa sarkas ya. Ya, tadi kita menemukan sarkas, ini udah yang kedua kita menemukan sarkas. Di sini kemudian dilanjutkan karena dia melihat ya, sekali lagi Paulus ini orangnya kontekstual ya, dia melihat dulu, mengamati dulu ini orang-orang mana nih, orang Farisi, oh banyak orang Saduki juga. Nah, kita coba lihat, kalau tadi orang Eseni itu orang yang suka menyendiri gitu ya, orang yang menulis-nulis di padang gurun, orang yang berefleksi dengan Tuhan di padang gurun. Nah, sekarang orang Farisi dan orang Saduki. Pada zaman itu, dalam zaman Yudaisme, orang Farisi adalah orang-orang yang taat Taurat. Titik komanya Taurat itu hafal. Ya, nggak cuma dipahami tapi hafal. Karena mereka baca itu seumur hidupnya, orang Farisi. Nah, kemudian orang Saduki. Orang Saduki itu siapa? Orang Saduki adalah aristokrat ya, bangsawan. Mereka punya duit, mereka adalah orang-orang yang kaya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada malaikat dan kebangkitan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jadi orang Farisi ini berpihak ya pada Paulus. Mungkin juga karena Paulus juga ngomong kalau saya ini orang Farisi gitu. Ya, dia tidak menemukan kesalahan dari Paulus. Bukan ada yang berani ngomong gitu, membela Paulus. Karena sejalan dengan apa yang orang Farisi yakini. Ya, tapi kadang orang Farisi juga setengah-setengah ya ngikut Kristus ya. Tapi ya kita perlu belajar, nggak semua orang Farisi gitu ya. Saya nggak mengeneralisir semua orang Farisi seperti itu. Nah, kemudian orang Saduki itu tidak percaya pada malaikat dan kebangkitan, sehingga itu menjadi hal yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dari situlah Tuhan kemudian, ini agak lucu ya sebenarnya, kita tegang, tiba-tiba malamnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di sini Tuhan ada personifikasi ya, Tuhan sebagai manusia yang berdiri di sisinya, tapi pasti nggak secara harfiah gitu ya, Tuhan datang, agak serem juga. Tapi maksudnya Tuhan itu benar-benar datang di saat yang tepat sebenarnya. Di saat kita lagi tegang-tegangnya, sedang risau-risaunya, ya bingung-bingungnya, Tuhan itu datang, berdiri di sisinya, kemudian mengatakan, kuatkanlah hatimu. Sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya. Roma pada zaman itu adalah ujung bumi, ya, karena orang dulu nggak secanggih sekarang ya, bisa punya satelit ya, bisa lihat seluruh bumi itu ujungnya di mana, apa di mana, ada Eropa dan Asia dan sebagainya. Orang zaman dulu nggak ngerti ujung bumi itu di mana, makanya penulis Kisah Para Rasul ini katakannya Roma gitu. Kalau kita lihat di ayat yang lain, sampai ke ujung bumi ya, ke ujung bumi itu artinya Roma, karena Roma adalah ujung bumi mereka pada saat itu. Dan Tuhan mengatakan di situ, Kisah Rasul ini menjelaskan bahwa si Paulus ini, udahlah Paulus tenang aja, tetap kuat aja.
Aku itu bangga loh punya hamba Tuhan yang berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, tentang aku yang apa? Yang bisa diterima oleh semua bangsa, nggak melihat siapa mereka, tapi aku adalah juru selamat bagi semua orang. Nah, dan demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Aku akan nyertain kamu sampai ujung bumi kok, tenang aja, sampai akhir hidupmu Tuhan akan menyertai. Nah, sampai kalau Bapak Ibu bisa nanti baca sendiri di ayat ke-12, Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai ayat 12 sampai 35. Di situ Tuhan benar-benar memberikan janjinya ya, apa yang Tuhan janjikan pada Paulus. Ya, ada komplotan yang ingin membunuh Paulus ya. Wah, nggak terima ini. Kenapa Paulus ini tetap dibelain untuk hidup ya, cuma ditahan aja gitu, cuma didera aja gitu. Ya, dia memang orang Yahudi sih, tapi ya harusnya dia dibunuh karena dia bisa menyesatkan orang yang lain lagi. Dan mereka sampai tidak makan atau minum ya, kalau kita baca di ayat 12. Dan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Menariknya di sini penolongnya justru adalah kemenakan perempuan ya. Keluarganya Paulus, perempuan masih muda juga. Nah, di sini saya ingin melihat bahwa keluarga yang menolong Paulus yang Tuhan pakai pertama kali setelah Tuhan kuatkan tadi ya, Tuhan hampiri, Tuhan kuatkan, itu adalah keluarganya. Ya, kelihatannya lemah, masih muda, dan perempuan. Kalau pada masa itu kan memang perempuan itu agak sampingkan ya, bukan karena ya, makanya banyak sekali teolog-teolog feminis yang sebenarnya nggak terima juga dengan konstruksi sosial pada zaman itu ya, karena kelihatannya lemah. Apalagi kita bisa lihat di sini anak muda gitu dikatakannya, panggilannya anak muda. Jadi dia adalah orang yang lemah dan masih muda dan perempuan. Tapi justru dari yang lemah, yang muda, yang perempuan itu menyelamatkan. Kemudian itulah yang membuatnya kuat dan bertahan hingga bisa sampai ke Roma. Dia dikirim ke tempat-tempat selanjutnya untuk diadili, tapi dia juga bersurat juga memberitakan firman Tuhan, kabar baik Tuhan ke perjalanan-perjalanan berikutnya. Ya, kurang lebih itulah yang menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa menjadi orang seperti Paulus banyak sekali ya tantangannya, godaannya. Sebenarnya itu Paulus bisa aja itu nampar si Ananias itu. Tapi Paulus nggak memilih untuk itu. Paulus menggunakan, kalau misalnya memang dipakai kata-kata sarkas-sarkas ya, Paulus juga membalasnya dengan perkataan tapi yang baik, benar, dan tepat. Ya, menjadi orang Kristen juga seperti itu Bapak Ibu. Tidak mudah bagi kita karena akan selalu ada masalah yang akan datang pada kita. Selalu ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan kita. Apalagi ketika kita mau melakukan pembaruan, ya. Seperti yang Paulus tadi, dia menegakkan hal yang prinsip, yang baru, yang reformatif ya. Tapi memang tidak mudah, Bapak. Kita mau jujur saja, itu tidak mudah. Bahkan untuk menjadi GKI sampai saat ini, itu juga perjalanan iman yang luar biasa, ya. Karena ya apapun masalahnya, GKI masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu semua karena ada banyak masalah, tapi yang justru akan menguatkan kita. Ada banyak pertolongan-pertolongan kecil yang kelihatannya lemah, kelihatannya masih muda, kelihatannya dikesampingkan, ya minoritas, ya. Tapi itu justru menyelamatkan gereja kita. Gimana dengan perjalanan iman Bapak Ibu? Ya, mari kita merenungkan ini bersama-sama, dan mungkin juga untuk perenungan kita di hari-hari ke depan.